Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmin amma ba'd. Ahlan wa sahlan al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Asari hafizahullah ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadzah Musrifah wa Ummahat yang telah hadir pada kajian hari ini, dan ahlan wa sahlan kepada segenap media partner yang sudah berkenan hadir pada kajian Tauhid siang hari ini. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya, nikmat kesehatan, kemudahan dari Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa berkumpul di tempat mulia ini, di majelis ilmu yang kita cintai ini. Dan tak lupa sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi ini, yang Allah hadiahkan untuk kita, yang membawa kita pada petunjuk-petunjuknya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Dan juga yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Untuk itu, sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, izinkan Ana selaku MC untuk membacakan tata tertib yang berlaku pada kajian siang hari ini. Kajian dibuka untuk umum, khusus muslimah. Ikhlaskan hati, niat lillahi ta'ala, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan diri kita dan keluarga kita. Menjaga adab menuntut ilmu, mencatat faidah dan ilmu yang disampaikan, menjaga kamera dan mic selama kajian berlangsung. Dan tak lupa, mari kita ajak rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita untuk hadir kepada kajian ini, karena inilah kajian tauhid yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Di Jumat Mubarak ini mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan itu. Dan izinkan Ana membacakan profil Ustadz Muhammad Syihabuddin Al-Asari hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pengajar Ma'had Riyadul Sholihin, pengajar Ma'had Khulafaur Rasyidin, penasihat Lembaga Syirkah Ta'awuniyah, pemateri serial Belajar Tauhid Hijrah APP, dan pengisi kajian-kajian di masjid-masjid sekitar Bagan Batu. Demikian dari Ana. Mari luruskan hati, siapkan wadah ilmu kita, yaitu hati kita, untuk menjadi tempat terbaik dari ilmu itu. Barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimatin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian aqidah Islamiyah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih membahas tauhidullah, ya, kita masih membahas tauhidullah, masih membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih akan melanjutkan pembahasan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Nah, beliau mengatakan mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Perhatikan Bu ya. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menyandang seluruh sifat-sifatnya sejak zaman azali, sejak zaman yang tanpa permulaan sebelum dia menciptakan makhluk-makhluknya. Bu ya, kata penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menyandang seluruh sifat-sifatnya sejak zaman azali, sejak zaman yang tanpa permulaan, sebelum dia menciptakan apapun juga. Paham Bu maknanya? Maknanya begini Bu, Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kita meyakininya. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Disebutkan oleh para ulama Allah sempurna itu pada tiga hal. Allah itu sempurna pada dzatnya, Allah itu sempurna pada sifat-sifatnya, dan Allah itu sempurna pada perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi Bu, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna pada dzatnya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna? Sejak zaman azali, sejak zaman yang tanpa permulaan. Kita sudah menyelesaikan pembahasan Allah Subhanahu wa taala itu azali dan abadi. Azali maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa permulaan. Abadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap ada tanpa
kesudahan. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Awwal wal Akhir. Nah, Allah itu Al-Awwal, Allah itu yang awal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan Allah juga yang akhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Dari dua nama ini, Al-Awwal wal Akhir, yang awal dan yang akhir, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan azali dan abadi. Azali itu ada tanpa permulaan. Abadi akan tetap ada tanpa kesudahan. Ya, sebagaimana di dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hafal Bu doanya Bu? Doa minta dilunasi hutang-hutang dan dijaga dari kefakiran. Bagaimana? Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Allahumma aqdi 'anna ad-daina wa qina minal faqri. Itu doanya Bu. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkau adalah yang awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa qablaka syai'un, dan engkau adalah yang akhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un, engkau adalah yang zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un, dan engkau adalah yang batin, tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Allahumma aqdi 'anna ad-daina. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami, wa qina minal faqri, dan jagalah kami dari kefakiran, dari kekurangan. Ada yang hafal doanya Bu? Ada yang hafal? Enggak ada. Nah, ya nanti dikirim di grup nanti kalau ada yang berkeinginan untuk menghafalnya. Jadi di antara nama Allah adalah Al-Awwal dan Al-Akhir. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Apa makna awal? Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Apa makna akhir? Tidak ada setelahnya. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Allah itu azali, ada tanpa permulaan, dan Allah itu abadi, akan tetap ada tanpa kesudahan. Nah, dan kita sedang membicarakan tentang kesempurnaan Allah. Pertanyaannya Bu, Allah itu sempurna sejak kapan Bu? Allah itu sempurna sejak kapan? Allah sempurna sejak kapan Bu? Sejak zaman azali, sejak zaman yang tanpa permulaan. Dan Allah akan tetap sempurna. Nah, untuk selama-lamanya. Sebelum kita lanjut, tadi Allah itu sempurna pada berapa hal Bu? Allah sempurna pada berapa hal? 3 hal. Yang pertama, Allah itu sempurna dzatnya. Yang kedua, Allah itu sempurna sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, Allah itu sempurna perbuatannya. Kenapa Allah itu sempurna dzatnya? Karena Allah sempurna sifatnya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu sempurna perbuatannya? Ya juga karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah, kalau kita sempurna tidak Bu? Kita ini zatnya sempurna tidak? Tidak. Kenapa? Karena sifat-sifat kita juga tidak sempurna. Kemudian perbuatan kita sempurna tidak? Tidak. Itu juga karena sifat-sifat kita tidak sempurna. Allah itu sempurna zatnya, karena dia juga sempurna pada sifat-sifatnya. Dan karenanya juga Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam perbuatan-perbuatannya. Sejak kapan Allah menyandang kesempurnaan ini? Sejak zaman azali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna dengan seluruh sifat-sifatnya sebelum dia menciptakan segala sesuatunya. Berbeda dengan makhluk Bu. Makhluk itu sifatnya tumbuh sedikit demi sedikit. Ya kan Bu? Dulu kita terlahir tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Kemudian lambat laun kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa
berbicara. Kemudian penglihatan kita lambat laun menjadi sempurna, pendengaran kita lambat laun menjadi sempurna, kemampuan kita berbicara lambat laun juga menjadi sempurna. Begitu sudah tua, penglihatannya melemah, pendengarannya lemah, kemampuan berbicaranya juga lemah. Ujung-ujungnya sifat ini akan hilang seutuhnya dengan kematian kita. Jadi yang namanya makhluk itu Bu, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya, dari tidak sempurna menjadi lebih sempurna. Tidak demikian dengan Allah Bu. Tidak demikian dengan Allah. Allah itu dari awal sudah sempurna. Allah itu Bu sudah menyandang sifat maha mendengar sebelum ada yang didengar. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha melihat sebelum ada yang dilihat. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta sebelum ada yang dicipta. Allah lah yang menghidupkan sebelum dia menciptakan yang hidup. Allah yang maha mematikan sebelum dia mematikan yang hidup, dan Allah lah yang maha membangkitkan sebelum ada yang dibangkitkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyandang seluruh sifat-sifatnya sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna sejak awal. Ini berbeda dengan sifat yang disandang oleh makhluknya. Makhluknya itu ketika dia terlahir sifatnya sedikit, kemudian sifatnya bertambah, kemudian sifatnya tumbuh dan berkembang. Nah, wanita misalnya. Nah, anak wanita tamat SD, dia kemudian masuk pondok. Disebut apa itu, Bu? Anak SD perempuan masuk pondok disebut apa? Santriwati, ya. Menikah dia disebut apa? Istri. Kemudian punya anak dia disebut apa? Ibu. Punya cucu dia disebut nenek. Nah, kehilangan suami dia menjadi, nah, itu sifat pada manusia. Datang dan pergi, tumbuh dan berkembang, tapi juga bisa hilang. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis mengatakan mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyandang seluruh sifat-sifatnya sejak zaman azali, sejak zaman yang tanpa permulaan, sebelum dia menciptakan apapun juga. Nah, taqaddama qaulul musannif qadimun bila ibtida'in. Telah berlalu perkataan penulis bahwa Allah itu qadimun. Allah adalah yang terdahulu bila ibtida'in, tanpa permulaan. Bahwa subhanahu laisa qablahu syai'un, maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dzalika annahu muttasifun bi sifatil kamal. Maknanya adalah bahwasannya Allah itu menyandang sifat-sifat kesempurnaan. Allah itu sudah menyandang sifat-sifat kesempurnaan. Fasifatuhu takunu azalan wa abadan. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu azali, ada tanpa permulaan, dan abadi, akan tetap ada tanpa kesudahan. Nah, akan tetap ada tanpa kesudahan. Berbeda dengan makhluk. Nah, makhluk itu awalnya tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara, dan kemudian kehilangan kemampuan untuk berbicara. Manusia itu awalnya dia tidak mendengar, kemudian dia bisa mendengar, dan kemudian dia kehilangan pendengaran. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyandang seluruh sifat-sifatnya sejak zaman azali, zaman yang tanpa permulaan, dan akan tetap disandangnya untuk selama-lamanya tanpa kesudahan. Fakama annahu awwalun bila ibtida'in fakadzalika sifatuhu. Maka sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang awal, nah, tanpa ada permulaannya, maka demikian juga dengan sifat-sifatnya. Demikian juga dengan sifat-sifatnya. Fa innaha takunu tabi'atan lahu subhanahu wa ta'ala. Di mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti Allah Subhanahu wa taala dari awalnya dan untuk selama-lamanya.
Sekali lagi Allah itu tidak mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Karena kalau Allah itu tumbuh dan berkembang berarti awalnya Allah tidak sempurna dan kemudian menjadi sempurna. Dan itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak berkembang, Bu. Allah itu tidak berkembang. Nah, ilmu Allah tidak sebagaimana dahulu di dalam pembahasan tentang takdir, ilmu Allah itu tidak bertambah, tidak berubah dan juga tidak berkurang. Ilmu Allah tidak pernah bertambah, Bu. Ilmu Allah tidak pernah berubah dan ilmu Allah juga tidak akan pernah berkurang. Karena kalau ilmu Allah itu bertambah, berarti sebelumnya ada yang tidak diketahuinya, baru kemudian diketahuinya. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana makhluknya. Nah, dia sudah sempurna sejak awalnya. Fahiya awwaliyatun bi awwaliyatilladzi subhanahu wa ta'ala. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak awalnya. Nam sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Falam yakun awalan bila sifatin thumma hadasat lahu sifat ba'da dzalika kama yaquluhu ahlul dhalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan zat yang awalnya tidak punya sifat lalu setelah itu muncul dan tumbuhlah sifat-sifatnya sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang sesat. Ada, Bu, golongan manusia yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala awalnya tidak menyandang sifat apapun. Kemudian nama dan sifatnya itu menyusul kemudian. Subhanallah dari apa yang mereka katakan. Nah, mereka mengatakan lam takun lahu sifatun fil azali thumma kanat lahu sifatun. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat sejak zaman azali. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat sejak zaman azali. Bahkan sifatnya itu muncul di kemudian hari. Li'alla yalzam 'ala dzalika ta'addudul alihah kama yaz'amuna. Nah, menurut mereka ini agar tidak dikatakan bahwasanya yang awal itu lebih dari satu. Kalau dikatakan Allah itu zat Allah itu azali, sifat Allah itu azali, nama Allah itu azali, berarti yang azali tiga. Nah, berarti yang azali tiga. Sementara yang azali harus satu saja kata mereka. Maka mereka yang mengatakan bahwasanya yang azali itu cuma zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-namanya dan sifat-sifatnya itu baru muncul setelahnya. Na'udzubillah. Ini perkataan mereka. Nah, kemudian au ta'addudu al-qudama, agar yang awal-awal ada, yang terdahulu ada, yang tidak ada sesuatu pun yang itu lebih dari satu. Nam takunul asma wa sifat syarikatan lillahi fi awwaliyatihi, agar nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak menjadi sekutu bagi Allah dari apa? Agar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi sekutu bagi Allah di dalam sifat azalinya, keberadaannya yang tanpa ada permulaannya. Paham nggak, Bu, apa yang anak omongin, Bu? Paham, agak paham atau bingung? Hah? Yang azali itu siapa, Bu? Azali artinya apa? Ada tanpa permulaan. Yang azali itu zatnya Allah, sifatnya Allah, atau namanya Allah, atau ketiga-tiganya? Hah? Yang azali itu zatnya Allah, sifatnya Allah, namanya Allah, atau ketiga-tiganya? Sifatnya, baru kemudian disusul zatnya, baru kemudian disusul namanya, begitu. Yang azali itu Allah, ya kan, Bu? Allah itu azali, ya, pada zatnya, kemudian nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Sifat itu kan bukan sesuatu yang terpisah dari zat, kan, Bu?
Sifat itu adalah suatu makna yang melekat pada suatu zat. Misalnya dikatakan bunga itu harum. Yang harum apa, Bu? Bunga kan? Harum dan bunga itu dua hal yang berbeda atau sama saja? Atau sama saja? Hah? Bunganya harum. Nah, bunganya harum. Yang harum, bunga dan yang harum itu dua hal yang berbeda atau sama? Beda. Nah, berarti harum itu tambahan pada si bunga, bukan bunga itu sendiri. Ada wanita cantik. Wanita dan cantik itu dua hal yang berbeda atau terpisah? Ada seorang wanita dikatakan dia cantik. Si wanita dan si cantik ini dua hal yang berbeda atau sama saja? Sama saja kan? Karena kecantikan itu adalah sifat yang disandang oleh si wanita. Keharuman itu adalah sifat yang disandang oleh si bunga. Sifat itu bukan tambahan bagi dat. Sifat itu adalah suatu makna yang ada pada satu dat. Pertanyaannya, sifat Allah itu tambahan pada dat Allah atau sifat Allah itu adalah sesuatu yang melekat pada dat Allah? Bisa nggak dipisahkan antara Allah dengan sifatnya, Bu? Tidak. Berarti yang pertama kali ada apa? Dat Allah, sifat Allah atau nama Allah? Dat Allah bersama dengan sifatnya dan namanya. Maka nggak berlaku ini logikanya orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan yang azali itu cuma dat Allah. Tidak boleh dikatakan yang azali itu dat Allah, sifat Allah, dan nama-nama Allah. Karena kalau seperti itu nanti berarti yang azali itu ada tiga. Ya tidak, yang azali itu cuma satu saja, Allah bersama zat dan bersama Allah, ya, zat Allah bersama dengan sifatnya dan nama-namanya. Ini ada sejak zaman azali. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyandang seluruh sifat-sifatnya sebelum dia menciptakan segala sesuatunya. Yang namanya mendengar secara makna, apa itu, Bu? Yang namanya mendengar, Bu? Ibu tahu kan mendengar. Apa itu mendengar, Bu? Mendengar itu, Bu, idrokus saut. Mendengar itu idrokus saut, menangkap suara. Betul, Bu? Berarti kalau mendengar ada yang didengar. Nah, kalau melihat idrokus surah, yang namanya melihat itu menangkap objek, menangkap gambar. Makanya kita tidak bisa melihat di kegelapan, ya, Bu. Karena tidak ada gambar yang bisa ditangkap oleh penglihatan kita. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Allah mendengar, Bu? Sejak ada suara atau sejak zaman azali? Sejak zaman azali. Kemudian sejak kapan Allah mendengar? Sejak kapan Allah melihat? Juga sejak zaman azali. Berarti seluruh sifat Allah itu mengikuti zat Allah, melekat pada zat Allah sejak zaman azali. Tidak boleh dikatakan Allah itu maha mendengar setelah ada suara. Allah itu maha melihat setelah ada objek. Allah itu apa? Allah itu maha berbicara setelah dia berbicara. Allah itu maha pencipta setelah ada yang dicipta. Tidak boleh. Allah adalah zat yang mendengar, Allah adalah zat yang melihat, Allah adalah zat yang maha berbicara, Allah adalah zat yang pencipta sebelum ada yang diciptakan, sebelum ada yang didengar, sebelum ada yang dilihat. Nah, fanaqul ya subhanallah, hada yalzamu alaihi an yakuna Allahu naqisan ta'ala fi fatrah. Kalau seperti itu keadaannya, yang azali hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala, adapun nama-nama dan sifat-sifatnya itu mengikuti setelahnya, berarti awalnya Allah itu tidak sempurna. Nah, berarti pernah ada suatu masa di mana Allah itu tidak sempurna. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, dan Allah bukan zat yang maha melihat, Allah bukan zat yang maha mendengar. Nah, sebelum ada yang dilihat dan sebelum ada yang didengar. Berarti awalnya Allah itu tidak sempurna. Setelah ada yang dilihat, baru dia dikatakan Al-Basir, yang maha melihat. Setelah ada yang didengar, baru dia dikatakan As-Sami, yang maha mendengar. Nah, kalau sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu baru ada pada zat Allah di kemudian hari, berarti awalnya Allah itu tidak sempurna. Sama berarti dengan kita, Bu.
Kita bisa mendengar, iya. Dulu kita tidak bisa mendengar. Kita bisa melihat, iya. Dulu kita tidak bisa melihat. Kita bisa berbicara, dulu kita tidak bisa berbicara. Kita dikatakan bisa berbicara semenjak kita bicara. Kita dikatakan bisa melihat semenjak kita melihat. Kita dikatakan kita itu pendengar setelah kita mendengar. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyandang seluruh sifat-sifatnya sebelum dia menciptakan apapun juga dari makhluk-makhluknya. Nah, ya, kalau seperti itu keadaannya, yang azali hanya zat Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, yalzam alaihi an yakunallahu naqisan fi fatrah. Maka ini konsekuensinya bahwasanya pernah ada suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala itu belum sempurna. Tsumma hadasat lahu sifat wa qamula biha. Setelah itu barulah muncul sifat-sifatnya, dan setelah itu pula dengan sebab sifatnya Allah menjadi sempurna. Ya kan, Bu? Nah, kalau yang azali cuma zatnya saja, berarti ketika itu Allah belum sempurna. Setelah Allah, setelah tumbuh sifat-sifatnya, baru Allah menjadi sempurna. Ta'ala amma yaqulun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. La yalzam min qadmi sifati qadmi al-arba. Ya, karena enam eh, karena qadmi sifat, la yalzam min qadmi sifat qadmi al-arba. Karena banyaknya sifat, keberadaan sedemikian banyak sifat itu tidak menyebabkan banyaknya si pemilik sifat. Allah punya banyak sifat, dan pemilik sifatnya hanya satu saja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sifat laisat syai'an ghair li'anna sifat laisat syai'an ghairul mausufi fil kharij. Karena sifat-sifat itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari si pemilik sifat. Innama hiya ma'anin qa'imatin bil mausufi. Bahkan sifat itu adalah makna-makna yang ada pada si pemilik sifat. Dan sifat itu adalah makna-makna yang ada pada si pemilik sifat. Laisat syai'an mustaqillan 'anil mausufi. Ya, bukanlah sesuatu yang terpisah atau terlepas dari si pemilik sifat. Nah, fa idza qulta masalan fala sami'un wala fa idza qulta masalan fulanun sami'un basirun alimun faqihun lughawiyyun nahwiyyun. Kalau engkau misalnya mengucapkan si fulan itu mendengar, melihat, dia orang yang berilmu, dia orang yang faqih, dia ahli bahasa dan ahli nahwu. Nah, fahal makna annal insan sara'ada dan minal akhsas, apakah ini bermakna bahwasannya si pemilik sifat ini lebih dari satu? Tidak. Orangnya satu, sifatnya banyak. Orangnya satu, sifatnya banyak. Dia mendengar, dia melihat, dia berilmu, dia faqih, dia ahli bahasa, dia ahli nahwu dan seterusnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah zatnya satu, sifatnya banyak. Namanya juga banyak. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu azali dengan pada zatnya, itu tidak menjadi, maka demikian juga dengan sifat-sifatnya. Fala yalzam min ta'addudi sifati ta'addudi al-mausufi. Ya, karena banyaknya sifat itu tidak menyebabkan banyaknya si pemilik sifat. Kama yaquluhu ashabud dhalal, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang sesat. Nah, kesimpulannya, wallahu laisa li sifatihi bidayatun. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak memiliki permulaan. Paham Bu ya? Allah itu sifatnya tidak ada permulaannya. Kama annahu laisa lidatihi bidayatun, sebagaimana zatnya juga tidak ada permulaannya. Ini berbeda dengan makhluk.
Dat kita itu ada nggak permulaannya, Bu? Dat kita ada nggak permulaannya? Ada. Berarti sifat kita juga ada permulaannya. Bahkan setelah dat kita ada, sebagian sifat kita belum ada, ya kan, Bu? Dat kita dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah dat kita ada, seluruh sifat-sifat kita ada? Belum. Sifat itu baru muncul kemudian, baru menyusul kemudian. Lantas bagaimana dengan Allah? Sifatnya ada permulaannya? Tidak. Sebagaimana zatnya juga tidak ada permulaannya. Nah, maka yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Fayusafu bi annahul khaliqu daiman wa abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu disifati sebagai sang pencipta dari awal sampai akhirnya. Kapan Allah itu menjadi sang pencipta? Bu, setelah dia mencipta atau sejak zaman azali? Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Sejak kapan, Bu? Sejak dia mencipta atau sejak awal? Allah itu sang pencipta. Kapan dia dikatakan sebagai sang pencipta? Semenjak dia menciptakan makhluknya atau semenjak zaman azali? Sejak zaman azali. Nah, wa amma af'aluhu subhanahu fahiya qadimatun nau' hadisul ahad. Adapun perbuatan-perbuatan Allah, ya. Adapun perbuatan-perbuatan Allah dari sisi jenis perbuatan itu sudah ada sejak zaman azali. Adapun kapan dia berbuat itu kasus per kasus, kapan dia kehendaki. Paham, Bu? Misalnya Allah Maha mendengar, ya, Bu. Apa? Yang lain saja. Misalnya Allah Maha berbicara. Nah, maka berbicara itu salah satu perbuatan Allah. Itu sudah ada sejak kapan? Sejak zaman azali. Kemudian kapan dia berbicara, kepada siapa dia berbicara, tentang apa dia berbicara, ini tergantung kepada kehendaknya. Ya, terserah Allah dia akan berbicara kepada siapa, dia kapan dia berbicara dan tentang apa dia berbicara. Begitu juga dengan penciptaan. Penciptaan itu sebagai sifat sudah ada pada zat Allah sejak zaman azali. Adapun kapan dia mencipta, apa yang dia cipta, seperti apa ciptaannya, itu tergantung pada kehendaknya. Nah, tergantung pada kehendaknya. Nah, jadi perbuatan-perbuatan Allah dari sisi jenis itu sudah ada sejak awal. Tetapi kapan dia berbuat itu bergantung pada kehendaknya. Dan itu terulang-ulang. Nah, Allahu subhanahu mutakallimun qabla an yasdura minhul kalam. Ini, Bu, contohnya. Allah Subhanahu wa taala adalah mutakallim, zat yang berbicara, qabla an yasdura minhul kalam, sebelum dia mengeluarkan pembicaraannya. Nah, Allah adalah al-mutakallim. Allah adalah zat yang maha berbicara sebelum dia mengeluarkan pembicaraannya. Khaliqun qabla an yasdura minhu al-khalqu, dan dia adalah pencipta sebelum dia mencipta. Nah, amma annahu yatakallam wa yakhluq, adapun kapan dia berbicara dan kapan dia mencipta, fahadihi af'al mutajaddidah kadang. Adapun kapan dia berbicara dan kapan dia mencipta, ini terulang-ulang dan kembali kepada kehendaknya. Kapan dia hendak berbicara, kepada siapa dia hendak berbicara, dan tentang apa dia berbicara. Kapan dia akan mencipta, apa yang akan dia cipta, seperti apa yang akan dia cipta, itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mungkin ini agak sulit dipahami, butuh pengulangan-pengulangan, akan tetapi kesimpulannya adalah bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sempurna. Nah, zat yang sempurna karena dia menyandang sifat-sifat yang sempurna. Dan karenanya juga dia kemudian menyandang perbuatan-perbuatan yang sempurna. Maka Allah Rabb kita itu sempurna pada zat-Nya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya. Nah, dikit lagi, Bu, ya. Lam yazdat
bikaunihim syai'an. Sifat Allah itu tidak bertambah dengan keberadaan makhluknya. Paham, Bu? Sifat Allah tidak bertambah dengan apa? Dengan keberadaan makhluknya. Lam yakun qablahum min sifatihi, yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari sifatnya. Nah, jadi Allah adalah sang pencipta sebelum dia mencipta, Bu. Allah adalah zat yang maha berbicara sebelum dia berbicara. Maka setelah Allah mencipta dan setelah Allah berbicara, tidak ada tambahan pada sifat Allah. Yang sebelumnya itu bukan sifat Allah. Berbeda dengan kita. Nah, berbeda dengan kita. Ketika bayi baru lahir, kita bukanlah orang yang melihat. Karena kita belum memiliki penglihatan. Kita bukanlah makhluk yang mendengar. Karena kita belum memiliki pendengaran. Dan kita bukanlah makhluk yang berbicara. Karena kita belum mampu berbicara. Nah, sifat ini baru menyusul di kemudian hari. Berarti setelah kita berbicara, bertambahlah sifat kita. Setelah kita melihat, bertambahlah sifat kita. Dan setelah kita mendengar, bertambahlah sifat kita. Kalau Allah tidak bertambah sifatnya dengan keberadaan hamba-hambanya. Tidak ada sifat Allah yang bukan sifatnya sebelum keberadaan hamba-hambanya atau ciptaannya. Nah, ay khalaqal khalqa. Maksudnya Allah khalaqal khalqa. Allah lah yang menciptakan para makhluk. Nah, Allah lah yang menciptakan para makhluk. Wala naqul lam yasir khaliqan illa ba'da an khalaqahum. Kita tidak mengatakan Allah bukan sang pencipta sebelum dia menciptakan makhluknya. Bahkan Allah adalah sang pencipta sebelum dan setelah ada makhluknya. Bal huwa yusamma khaliqan minal azal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu diberi nama Khaliq, sang pencipta sejak zaman azali, sebelum ada ciptaannya. La bidayata lidzalika. Tidak ada permulaan untuk sifatnya sebagai sang pencipta. Amma khalaqahu innama huwa amma khalquhu Amma khalquhu innama huwa mutajaddid. Adapun mencipta sebagai perbuatan, maka ini terulang-ulang. Kapan dia berkehendak untuk mencipta, dia mencipta. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya kita, ya, upaya kita untuk lebih mengenali Rabb kita, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik lagi. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, beliau mengatakan sebenarnya, Bu, kewajiban pertama orang yang beriman adalah mengenali siapa yang dia imani. Nah, mengenali siapa yang dia imani. Dan kita imani siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kewajiban kita yang pertama-tama itu adalah kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita mengenali apa yang sebenarnya menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Setelah itu baru kita mengenali apa perintahnya dan larangannya. Makanya Bu, para ulama mengatakan fikih Asmaul Husna itu lebih penting daripada sekedar fikih ibadah. Daripada sekedar fikih ibadah, fikih sholat, fikih taharah, fikih sholat, fikih puasa, itu penting, bahkan sangat penting, karena tanpa itu kita tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengenali dan yang mewajibkan semua itu. Jadi kewajiban yang pertama sekali melekat pada orang yang beriman adalah dia mengenali siapa yang dia imani. Kita mengenali siapa yang kita imani, kita mengenali siapa yang kita sembah, kita mengenali siapa yang memerintah kita, siapa yang melarang kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan agama seorang hamba itu sangat bergantung baik tidaknya pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, para ulama mengatakan seluruh bentuk dosa itu asalnya adalah karena jeleknya pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang hamba itu mengetahui bahwa Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah.
Kalau dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Kalau dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Kalau dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, dia tidak akan takut miskin. Dia tidak akan jadi pemalas, tapi juga dia tidak akan menjadi orang yang rakus. Nah, kalau dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pemberi rezeki, maka dia tidak akan takut kelaparan. Nah, dia tidak akan menjadi pemalas karena ada rezeki yang dijanjikan. Tetapi dia juga tidak akan menjadi manusia yang rakus karena dia tahu bahwasanya dia hanya akan mendapat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai rezeki baginya. Rezeki itu Bu ada 3 macam. Nah, rezeki itu ada 3 macam. Sepertinya dulu sudah pernah kita sebutkan. Ada yang masih ingat Bu? Rezeki itu ada 3 macam. Yang pertama apa Bu? Yang pertama rezeki yang ditanggung. Yang kedua rezeki yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga adalah rezeki yang Yang kedua adalah rezeki yang ditanggung, yang kedua adalah rezeki yang digantung, dan yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Berapa Bu rezeki Bu? Pertama, yang ditanggung. Yang kedua, yang digantung. Yang ketiga, yang dijanjikan. Yang ditanggung apa Bu? Rezeki yang ditanggung apa Bu? Makan, minum, Bu. Bernapas itu ditanggung Allah Bu. Gak usah takut mati kelaparan Bu. Nah, makan dan minum itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia Bu, hewan-hewan saja rezekinya atas tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rezekinya atas tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di mana binatang-binatang itu bertempat tinggal dan menyimpan cadangan makanannya. Hewan itu Bu, hewan, binatang Bu. Binatang itu sekecil apapun, selemah apapun, kalau dia bagian dari datul arwah, bagian dari makhluk yang memiliki nyawa, rezekinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia mati, berarti sudah habis jatah rezeki dunianya Bu. Ibu mungkin pernah makan jambu air, tiba-tiba di dalamnya ada apa Bu? Ada ulat. Ulat kecil, lemah Bu ya. Ada rezekinya Bu. Nah, ada rezekinya. Putu juga Bu ya. Putu ada rezekinya. Bahkan undur-undur yang jalannya mundur ada rezekinya Bu. Nah, undur-undur jalan yang mundur ada rezekinya Bu. Itu rezeki yang ditanggung. Kedua rezeki apa Bu? Yang digantung. Inilah yang harus diusahakan oleh manusia. Nah, dengan usahanya yang halal, yang baik-baik. Nah, dengan inilah yang harus dijemput oleh manusia ya, dengan usahanya. Nah, makanya kita tidak boleh malas. Seseorang tidak boleh mengatakan, aku sudah ditakdirkan miskin. Siapa bilang? Kita tidak pernah melihat catatan takdir kita. Kalau ada seseorang mendapat jatah beras 5 kilo, kemudian dia ikut ngantri untuk mendapatkan jatahnya, dia cuma membawa tempat kapasitas 2 kilo, sehingga dia hanya diberi 2 kilo. Yang salah siapa Bu? Yang salah yang memberi jatah atau yang mengambil jatah? Ngambil jatah. Kenapa dia cuma dapat 2 kilo sementara jatahnya 5 kilo? Kenapa dia cuma dapat 2 kilo, jatahnya 5 kilo? Karena dia tidak menyediakan tempat, kecuali hanya untuk 2 kilo saja. Makanya di sini kita wajib untuk berusaha mencari penghidupan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terhormat. Pakai cara-cara yang halal, nggak perlu pakai cara yang haram, nggak perlu mencuri, nggak perlu menipu. Nah, yang halal itu cukup bagi kita. Itu rezeki yang ditanggung Bu. Apa yang digantung? Nah, kita tahu berapa yang digantung oleh Allah Bu? Tidak. Ketika kita bekerja, kemudian itulah yang kita dapat. Apakah itu bagian kita sudah kita dapatkan seluruhnya? Belum tentu. Kalau usaha kita tidak sempurna, mungkin ada bagian yang tidak kita
dapatkan karena kurangnya usaha kita untuk mendapatkannya. Itu rezeki yang digantung. Yang ketiga, rezeki yang mana itu, Bu? Itulah yang kita infakkan, yang kita tabung untuk kemaslahatan akhirat kita, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemaslahatan dakwah, juga untuk pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita biayai untuk belajar agama. Nah, kemudian ada sedikit harta yang kita berikan untuk saudara kita yang membutuhkan bantuan, sakit atau yang lainnya. Kemudian dakwah butuh ini dan itu, kita juga memberikan sebagian harta kita. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama dari generasi dari kalangan as-salaf, namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak pernah ditanya, apa yang menjadi kunci sifat zuhudnya? Nah, apa yang menjadi kunci dari sifat zuhudnya? Beliau mengatakan bahwasanya beliau itu bisa bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Kuncinya ada 4. Yang pertama, alim tu anna rizki la yakhudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Yang pertama, kata beliau, aku tahu rezekiku itu tidak mungkin diambil orang lain, maka kemudian hatiku menjadi tenang. Ya, aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang lain, maka aku menjadi tenang. Jadi nggak ada orang yang bisa mengambil, menikung, merampok rezeki orang lain, itu nggak ada. Dulu ada seorang akhwat ya, yang qadarullah ada kelemahan pada mentalnya. Setelah dia berdagang, kemudian ada orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam persaingan bisnis. Dia lapor ke anak, Ustadz, si Fulan dan si Fulan, si Fulan dan si Fulana itu memblokir rezeki anak. Anak bilang, nggak bisa rezeki diblokir. Rezeki anti nggak ada yang bisa memblokir, tidak ada yang bisa menikung, tidak ada yang bisa merampok. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Nah, alim Tuhan dari rezeki la yaqutuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku menjadi tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, alim tu anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaqaltu bihi. Yang kedua, aku tahu amalan-amalanku, kewajiban-kewajibanku tidak mungkin dikerjakan orang lain. Maka kemudian aku menyibukkan diri untuk beramal, aku menyibukkan diri untuk menunaikan kewajibanku. Enggak mungkin orang sholat untuk aku, enggak mungkin orang puasa untuk aku. Kewajibanku tidak mungkin dikerjakan orang lain, maka kemudian aku menyibukkan diri untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Yang ketiga, alimtu annallaha mutalli'un 'alayya fastahyaitu an adrakani fil ma'asi. Yang ketiga, aku tahu Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatku. Maka aku malu kalau seandainya dia itu mendapati aku dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Dan yang terakhir, alim tu annal mauta yantadiruni fa. Alim tu annal mauta yantadiruni. Fazdatu azada liliqa'i rabbi. Yang keempat, aku tahu kematian itu mengintaiku. Kematian itu menunggu-nungguku. Maka aku persiapkan perbekalan untuk berjumpa dengan Rabbku Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 kunci zuhud yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Nah, kalau seseorang memahami keempatnya dan berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah hidupnya lurus. Insya Allah hidupnya akan jadi orang yang jujur, akan jadi orang yang rajin, tidak malas, tapi juga tidak rakus, tidak melampaui batas, insya Allah. Ya, dia akan menjadi orang yang lurus. Dia akan menjadi orang yang jujur. Dia akan menjadi orang yang rajin, tapi tidak rakus dan tidak melampaui batas. Nah, ada yang bisa mengulang 4 kunci zuhud menurut Abdullah bin Mubarak? Apa Bu? Yang pertama, rezekiku tidak mungkin diambil orang lain. Karenanya hatiku menjadi tenang. Yang kedua, nah makanya kemudian
Aku sibukkan diri untuk menunaikannya. Yang ketiga, maka aku malu. Nah, maka aku malu kalau Allah melihatku dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Yang terakhir, maka aku persiapkan perbekalan untuk berjumpa dengan Rabbu Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu tingkat tinggi itu, Bu. Gampang teorinya, susah prakteknya, Bu. Nah, kita sama-sama berusaha untuk mengamalkannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, kita pilih hadal. Ya. Umroh yang apa, Bu? Iya. Umroh itu, Bu, sama dengan haji. Kewajibannya sekali seumur hidup. Nah, umrah itu sama dengan haji, kewajibannya sekali seumur hidup. Jadi yang pertama wajib, setelahnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini para ulama mengatakan, ya, ketika haji itu adalah sebuah kewajiban, maka umrah juga sebuah kewajiban karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara haji dengan umrah. Nah, Allah mengatakan, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Jadi kalau kita kira-kira ya, Bu, kira-kira tidak bakal mampu mengerjakan haji karena kalau baru daftar sekarang ya hajinya 27 tahun lagi kayaknya keburu mati misalnya kan, Bu. Tapi kita punya kemampuan untuk umrah berarti kita wajib berangkat umrah, Bu. Kalau setelah itu umrah lagi itu sunnah, Bu. Sama seperti orang haji. Hajinya yang pertama itu wajib. Hajinya yang kedua itu adalah haji sunnah. Jadi ada haji wajib, ada haji sunnah, ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Haji wajib adalah haji yang pertama. Umrah wajib juga umrah yang pertama. Terkait dengan umrah wajib dan umrah sunnah ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bagaimana seorang wanita yang umrah tanpa mahram. Sebagian mengatakan nggak boleh baik umroh yang pertama yang wajib baginya ataupun umroh yang kedua yang itu sunnah baginya. Dan ada yang sedikit meringankan kalau umrohnya umroh wajib berarti umroh yang pertama dia boleh berangkat tanpa mahramnya kalau ada jaminan keamanan di perjalanannya, tapi tidak boleh untuk umrohnya yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan yang lebih aman adalah pendapat yang pertama, Bu. Untuk umroh wajib atau umroh sunnah gak usah berangkat kalau tidak memiliki mahram. Allah Ta'ala. Ya. Oh gitu. Iya, jadi untuk sekali kedatangan ke Makkah cuma bisa satu kali umroh. Untuk satu kali kedatangan ke Makkah cuma bisa satu kali umroh. Ini nggak seperti yang dilakukan orang. Selesai umroh, besok berangkat ke Tan'im, umroh lagi. Besok berangkat ke Zikrona, umroh lagi. Nanti jalan-jalan kemana? Ke Taif, umroh lagi. Gitu, Bu, ya? Iya. Hari ini dia umroh, besok dia umroh, badalkan emaknya, badalkan bapaknya. Nggak bisa, Bu. Satu kali kedatangan ke Makkah itu hanya untuk satu kali umrah saja. Karena dahulu Nabi dan para sahabatnya itu ketika haji tidak mengulang umrahnya. Kecuali Aisyah, itu pun karena dia gagal hajinya kan, Bu. Aisyah itu gagal hajinya karena beliau haid. Dan sampai setelah selesainya hari-hari haji, haidnya belum berhenti. Baru menjelang kepulangan ke Madinah, beliau berhenti haidnya. Setelah itu Nabi memerintahkan Abdullah, saudaranya, untuk mengantarkan Aisyah ke Tan'im untuk umrah. Dia mengulang ihramnya untuk umrah. Makanya masjid yang di Tan'im itu namanya Masjid Aisyah.
Nah, tanzim itu adalah salah satu batas di antara batas-batas tanah haram. Jadi orang yang tinggal di tanah haram kalau mau melakukan haji atau umroh harus pergi ke salah satu batas di antara batas-batas tanah haram. Nah, makanya jamaah haji, ya sampai ke Bu. Anak haji dulu juga jamaah teman-teman kami itu beberapa kali umroh. Ada yang sehari umroh 3 kali, Bu. Pagi cari taksi, nah umroh untuk bapaknya. Nanti tengah hari umroh lagi untuk mamanya. Nanti sore umroh lagi untuk pamannya dan seterusnya. Jadi untuk 1 kali kedatangan ke Makkah hanya ada 1 umroh. Allah Ta'ala. Itu kemungkinan pertama itu memang bukan travel sunnah. Tetapi kemarin ada juga teman yang ikut travel sunnah juga seperti itu. Yuk kita jalan ke Taif biar nanti kita bisa umroh lagi. Dan kemudian ya itu yang tanya sama anak orang mana, orang paket B. Nah, jadi Kak, Bapak gimana? Anak nggak ikut Ustadz karena kata Ustadz kemarin nggak boleh, dan anak tanya Ustadz yang lain, Ustadz Abu Zubair juga mengatakan demikian. Tidak ada 2 kali umroh dalam 1 kali kedatangan ke Makkah. Masalah kemudian dia keluar dari Makkah kemana? Ke Taif, ke Jeddah agar bisa umroh lagi, itu namanya khilaf, Bu. Khilaf itu akal-akalan aja. Kan? Itu akal-akalan saja. Allah Ta'ala alam. Mungkin ada yang mengatakan boleh kalau sudah keluar dari Makkah, tetapi itu pendapat yang lemah. Kecuali dia keluar dari Makkah karena nggak direncana untuk itu. Dia masih di Makkah, ya, belum waktu pulang ke Madinah, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia harus keluar dari tanah haram, harus ke Jeddah misalnya, harus ke Taif misalnya. Setelah itu dia balik lagi ke Makkah, dia bisa umrah. Tapi kalau sekedar yuk kita ke Jeddah, yuk kita ke Taif, yuk kita ke Riyadh, nanti balik lagi bisa umrah lagi, itu namanya khilaf, itu akal-akalan. Allah Ta'ala. Sudah, Bu? Nah, tapi bihadzal qadar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Atas izin Allah, kajian tauhid pada siang hari menjelang sore ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Atsari, hafizahullah ta'ala, yang telah meluangkan waktunya untuk kita berbagi ilmu. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat kepada kita, membawa keselamatan kita di dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala jariah untuk Ustadz dan senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dalam kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, kesehatan, dan keberkahan waktu dan ilmunya bagi kita semua untuk tolibah dan tetap semangat menuntut ilmu syar'i. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjalankan atau dalam menyelenggarakan kajian ini. Barakallahu fikuna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.